moments later. Ini adalah awal mula cerita sejarah terjadinya gempa bumi di Jogja pada tahun 2006. Tepatnya pada 27 Mei 2006 pukul 5:53 waktu Indonesia Barat, Jogja mengalami gempa bumi berkekuatan 5,9 skala Richter. Gempa bumi berlangsung selama 57 detik sehingga tercatat dalam sejarah sebagai salah satu gempa yang mematikan di dunia. Diketahui jumlah korban jiwa yang melayang hampir 6.000 jiwa, korban terbanyak dari Kabupaten Bantul dan Klaten. Kapan sesar atau patahan opak dikaitkan dengan kejadian gempa Jogja 2006. Pergeseran opak inilah yang menyebabkan gempa bumi 2006 silam terjadi. Kenapa bisa? Karena patahan opak mempunyai bidang pergeseran. Pergeseran sesar itu tiba-tiba atau karena ada potensial energi yang terlepas. Sehingga pergeseran itulah yang tiba-tiba menyebabkan gempa 2006 silam. Selatan Jawa atau Laut Hindia dipercayai oleh ahli geologi bahwa ini terdiri dari lempeng oseanik yang menunjam ke bawah dan bertabrakan dengan lempeng yang bagian atas. Sementara Pulau Jawa dengan lempeng Asianya menjadi lempeng bagian atas. Sehingga di Pulau Jawa ini terjadi tekanan yang cukup dalam dan menyebabkan batuannya meleleh sehingga muncullah gunung api di Pulau Jawa tersebut. Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah adalah 4 bulan pasca gempa, Asosiasi LSM Internasional membangun rumah dom sejumlah 80 unit. Rumah ini diklaim sebagai rumah tahan gempa. Sesar yang masih aktif sangat diwaspadai oleh pemerintah. Beberapa lokasi yang terdapat sesar aktif adalah Pangandaran, Cilacap, dan Pacitan. Untuk memperkecil resiko itu adalah dengan kewaspadaan, walaupun diperkirakan akan terjadi gempa megatrust dan seberapa besar skalanya, hingga saat ini tidak ada teknologi yang dapat menjamin keakuratan. Nah, sekarang kita masuk ke perbandingan antara program Indonesia dan program Jepang. Indonesia membuat rumah dam yang diklaim sebagai rumah tahan gempa. Sedangkan Jepang, dalam menghadapi gempa bumi, Jepang telah mengembangkan berbagai teknologi dan sistem untuk mengurangi dampak gempa. Mulai dari kode bangunan yang ketat hingga penggunaan bahan-bahan yang tahan gempa seperti baja dan kayu. Beberapa metode inovatif yang digunakan termasuk pengendalian getaran melalui peredam di antara tiang dan balok, isolasi seismik untuk memisahkan bangunan dari tanah, dan penggunaan sistem pendulum pada gedung-gedung tinggi. Jepang juga memiliki teknologi yang memungkinkan bangunan melayang sedikit di atas fondasi saat gempa terjadi untuk mengurangi getaran. Selain itu, sistem peringatan dini dan latihan gempa rutin di sekolah membantu menjaga keselamatan penduduk. Meskipun demikian, gempa besar seperti yang terjadi pada tahun 2011 yang memicu tsunami dan bencana nuklir tetap menjadi ancaman yang nyata bagi negara Jepang. Jepang menghadapi tantangan besar terkait bencana alam karena terletak di garis patahan Pasifik dan memiliki topografi yang kompleks. Negara ini menghadapi risiko seperti gempa bumi, tanah longsor, dan taifun. Untuk melindungi penduduk, Jepang menerapkan berbagai teknik rekayasa seperti SABO, yang mencakup pembuatan bendungan, pengelolaan aliran air, dan desain infrastruktur yang tahan gempa. Selain itu, pemerintah dan komunitas lokal bekerja sama dalam memantau risiko dan menyiapkan rencana evakuasi untuk meminimalkan dampak bencana. Pendekatan ini menunjukkan komitmen Jepang dalam membangun ketahanan terhadap bencana. Maka dari itu, sudah seharusnya kita bersifat proaktif untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang akan terjadi, menjaga diri dan menjaga orang-orang baik di sekitar kita untuk bersiap atas segala kemungkinan alam yang akan terjadi.
Jangan lupa menyisakan ruang bahwa alam berhak untuk bumi ini.